Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Komplek Chandra Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara nikmat yang paling penting dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang tauhid dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Itsban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahwa tauhid bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memasukkan orang ke dalam surga dengan keimanannya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk kepada hadis disebutkan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, telah mengharamkan atas api neraka, man qala, kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari, berarti dia adalah orang Ansor di Madinah.
Dia termasuk dari Bani Salim bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur, dan dia mati pada saat kekhalifahan Muawiyah. Jadi umurnya panjang nih. Dan kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan fa innallaha harrama. Apa yang dimaksud dengan harrama 'alan nar? Harrama 'alan nar artinya at-tahrim, Allah haramkan, artinya al-man'u, Allah cegah orang tersebut untuk tidak tersentuh dari api neraka. Jadi orang tersebut tidak tersentuh api neraka. Tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya apa? Dia ikhlas dalam hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan iman. Dan tidak ada sedikit pun dalam hatinya penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Artinya penyakit yang hanya imannya diucapkan tapi tidak dibenarkan dalam hati. Itu namanya munafik. Jadi orang munafik itu hanya lidahnya saja, mulutnya saja yang mengucapkan, tapi hatinya tidak beriman. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqulu, ada orang yang mengucapkan, orang yang ngomong saja, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia ucapkan saja. Makanya Allah SWT mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan saja, tapi hatinya tidak membenarkan, hatinya tidak meyakini, bahkan dia tidak mengamalkan. Sementara iman itu, kata para ulama, pertama adalah takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Kemudian watasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati, diyakini dalam hati. Dan yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, dikerjakan, diamalkan dengan seluruh anggota. Artinya kalau dia beriman, di samping dia meyakini dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus beramal. Dia sholat, dia apa? Dia haji ketika dia mampu, dia berpuasa ketika masuk bulan Ramadan, dan lain-lainnya. Kemudian jamaah sekalian, apa makna secara global hadis tersebut? Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ya, diawali dengan huruf taukid, yaitu inna. Inna itu huruf taukid. Artinya taukid itu benar-benar, ya, benar-benar, sungguh-sungguh. Jadi diawali dengan taukid, di mana Rasulullah mengatakan innallaha fa innallaha harrama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan 'alan nar, ya, atas api neraka, orang yang berlafaz mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati-hati mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal hanya pendek. Ya, padahal apa? Hanya pendek. Secara tidak sadar dia apa? Mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah qasidan, ada tujuannya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak melakukan perbuatan syirik dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang pantas untuk diibadahi
illallah, kecuali hanya Allah. Jadi kata para ulama di situ kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, la ilaha, menafikan. Yang kedua isbat, menetapkan illallah. Jadi pertama menafikan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang benar untuk diibadahi. Kemudian ditetapkan siapa yang harus diibadahi dengan benar? Illallah, kecuali hanya Allah. Jadi ditetapkan. Itu namanya rukun kalimat tauhid. Pertama nafi dan yang kedua isbat. Jamaah sekalian, dia tidak melakukan kesyirikan karena dia apa? Mengatakan tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Berarti dia ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Baik secara zahir maupun batin. Dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lam tamassuhun naru yaumal qiyamah. Di hari kiamat tidaklah dia akan tersentuh api neraka. Jadi di hari kiamat dia tidak tersentuh api neraka. Apa relevansi dari hadis ini dengan tema yang disampaikan? Relevansinya adalah bahwa hadis ini merupakan sebuah dalil yang jelas tentang keutamaan bertauhid. Barang siapa yang bertauhid dan dia mati dalam keadaan bertauhid, maka dia akan selamat dari api neraka dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Karena tema kita adalah tauhid bisa menghapuskan dosa. Jadi tauhid itu apa? Bisa menghapuskan dosa. Nah dari sini jemaah sekalian, berarti hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwa dia bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan bisa menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak cukup seseorang beriman hanya an-nutqu, diucapkan saja tanpa diyakini dalam hati. Jadi tidak cukup orang beriman hanya diucapkan saja. Makanya orang-orang kafir ketika dia mau masuk Islam kan dia harus mengucapin. Suruh bersyahadah namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Diucapkan. Nggak cukup hanya sekedar ngaku. Ustaz, saya mau masuk Islam. Nah, sekarang saya masuk Islam nih, udah cukup jadi ya. Enggak. Harus diucapin gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau orang mau masuk Islam itu jangan pakai ditunda-tunda. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka beriman kepada Rasulullah SAW, lalu dia langsung mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad Rasulullah. Langsung dia bersyahadah. Rasulullah nggak mengatakan besok aja deh, Anda sekarang lagi repot nih. Enggak. Besok aja deh. Ntar kita undang dulu orang biar ada yang nyaksiin, enggak. Tapi apa langsung, kenapa? Karena bersyahadah harus bersegera. Ketika orang masuk Islam bersegera. Sebab kita nggak tahu dalam perjalanan waktunya, jangan sampai ketika dia belum bersyahadah, belum mengucapkan kalimat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Meninggal. Itu kan luar biasa, rugi. Makanya kalau orang masuk Islam, di beberapa masjid ini saya sering ingatkan, langsung syahadah di situ. Adapun nanti kalau kita mengundang orang biar ada yang nyaksiin, lain lagi. Silakan aja gitu. Untuk menyatakan bahwa ini kita punya saudara yang baru nih. Jadi jangan sampai apalagi kalau pas mau masuk Islam, itu udah sunat belum? Sunat dulu baru masuk Islam. Nah, jangan. Kan ada begitu. Akhirnya nggak jadi ntar. Kenapa? Sunat dulu ini. Islam dulu, syahadah dulu. Kemudian tahrimun nar, ya. Jadi api neraka haram untuk menyentuh orang tersebut karena orang tersebut memiliki tauhid yang sempurna, yaitu tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah.
Kemudian kita masuk lagi kepada hadis yang juga berkenaan dengan hadis keutamaan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu kadang disebut dengan kalimatul haq. Makanya kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut. Kalimat yang hak. Alaiha nahya, di atas kalimat inilah kita hidup. Wa alaiha namut, dan di atas kalimat inilah kita meninggal. Wa alaiha nub'atu insyaallah taala, dan di atas kalimat inilah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di hari kiamat. Jadi kalimatul haq. Kadang juga disebut kalimatut tauhid. Karena kalimat ini kalimat yang menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalimat ini juga disebut dengan al-kalimatul ulya, kalimat yang tinggi. Jadi al-kalimatul ulya itu apa? Kalimat yang tinggi. Tidak ada kalimat yang paling tinggi kecuali la ilaha illallah. Jamaah sekalian, kita masuk kepada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sanan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Kenapa disebut Al-Khudri? Nisbatan ila Bani Khudrah. Jadi dinisbatkan, dihubungkan kepada Bani Khudrah. Makanya Khudri, seperti Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi, namanya Abu Zakaria. Nawawi itu apa? Nama tempat. An-Nawa. Nawawi itu apa? Nama tempat. Kenapa? Karena dia dilahirkan di An-Nawa. Imam Bukhari juga orang Bukhara, orang Rusia ya. Bukhari itu orang Rusia. Cuman kadang-kadang kita walaupun orang Betawi tetap namanya siapa? Bukhari gitu. Padahal orang Betawi gitu. Bukan orang Rusia gitu. Namanya siapa? Muhammad Nawawi. Bukan padahal orang Betawi, tapi apa? Namanya Nawawi, Nawa, kampung Nawa. Nah, dia merupakan sahabat Rasulullah SAW yang agung, yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia banyak apa? Meriwayatkan hadis. Tapi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasul, qala Musa. Jadi Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang qala Musa. Nabi Musa itu pernah ngomong begini nih gitu. Kalau bahasa kita. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa kepada Allah SWT, ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, alimni, ajarkan aku tentang sesuatu. Dengan hal tersebut, azkuruka, saya bisa berzikir kepadamu, wa ad'uka bihi, dan saya bisa berdoa kepadamu. Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala di hadis kursi, kul ya Musa, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu zikir dan doa yang dengan apa? Zikir tersebut maka Nabi Musa akan senantiasa berdoa. Maka Rasulullah Allah SWT mengajarkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadaka yakuluna hadza. Wahai Tuhanku, setiap hambamu mereka sudah mengatakan seperti ini. Setiap siapa saja, dari Nabi Adam sampai Nabi apa? Kita Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, orang sudah tahu tentang la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sudah ada di
zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi udah lama kalimat la ilaha illallah itu. Setiap umat, setiap rasul, setiap nabi apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW saja. Maka kata Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, setiap hambamu dia sudah mengucapkan ini. Qala ya Musa. Jadi Nabi Musa itu ingin satu apa? Satu zikir, satu zikir yang diajarkan oleh Allah SWT yang tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia lain gitu. Tapi Allah SWT ajarkan zikir yang paling tinggi, yaitu apa? La ilaha illallah. Tapi kata Nabi Musa, itu udah dilakukan oleh setiap umat, oleh setiap rasul. Saya ingin yang lain. Maka kata apa? Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Hai Musa, lau annas samawati sab'a, kalaulah 7 lapis langit." Ya, jadi 7 lapis langit wa amirahunna dan seisi-isinya ghairi selain aku, kemudian wal aradina sab'a dan 7 lapis bumi fi kapatin, dia berada di dalam timbangan, satu timbangan. Kan timbangan itu kan ada 2. Timbangan itu apa? Ada 2. Namanya apa itu kalau yang ini? Anak timbangan ya. Ya. Di satu anak timbangan, kemudian yang satu lagi anak timbangannya berisi tentang kalimat la ilaha illallah, ya. Fi kaffatin, dalam satu timbangan yang lain, dalam satu anak timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit, 7 lapis langit dengan isi-isinya dan 7 lapis bumi dengan isi-isinya. Ketika ditimbang, maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu apa? Lebih berat. Kapan? Nanti di akhirat. Bukan di sini timbangannya, di pasar, bukan. Jangan kita bayangin timbangan kayak di pasar nih gitu. Enggak. Timbangan akhirat nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan timbang. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat. Jamaah sekalian, yang dimaksud dengan Musa di sini adalah Nabi Musa bin Imran. Jadi Nabi Musa bin Imran, dia adalah Rasul Allah SAW yang Allah utus kepada kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu merupakan salah seorang nabi yang memiliki keutamaan di antara nabi-nabi yang lain. Tapi dia belajar kepada Nabi Khidir. Dia belajar apa? Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa ini apa? Seorang nabi, seorang rasul. Jadi dia juga seorang nabi, dia seorang rasul, dia juga termasuk ulul azmi. Di antara 5 rasul, dia termasuk tingkatannya apa? Ulul azmi. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Dia juga nabi yang dikenal dengan kalimullah, yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga seorang nabi, seorang rasul yang diberikan Alkitab, Taurat. Jadi tinggi Nabi Musa ini. Dan dia juga termasuk rasul, nabi yang umatnya terbanyak setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu. Jadi umatnya apa? Terbanyak setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena nabi yang paling banyak umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi dia masih apa? Minta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, adzkuruka, ya. Sesuatu yang bisa dia berzikir kepada Allah, maksudnya apa? Bisa memuji Allah, bisa menyanjung Allah dengan kalimat tersebut. Dan dengan kalimat tersebut juga dia akan bisa bertawassul dalam berdoa. Ya. Jadi dalam berdoa salah satunya yang boleh kita bertawassul adalah dengan nama Allah SWT.
Ya Rahman, bijahika, wahai Allah yang Rahman, dengan kemuliaanmu. Jadi bertawasul dengan kemuliaan Allah SWT. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apa makna secara global dari hadis tersebut? Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, untuk agar Allah ajarkan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan satu zikir yang dia bisa menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan zikir tersebut juga dia bisa bertawasul ketika dia berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki satu zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, ini kalimat yang sudah sering diucapkan oleh para nabi, oleh para rasul, dan oleh manusia banyak. Jadi, ya Allah, ini kalimat yang sudah sering dilakukan, sering diucapkan oleh para nabi dan rasul dan manusia banyak. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu apa? Diucapkan. Nah, dia ingin ada kekhususan zikir yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi apa? Dia ingin ada satu zikir kekhususan yang berbeda dengan lainnya. Maka Allah SWT memberikan petunjuk tentang keutamaan zikir ini, di mana disebutkan annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Zikir ini tidak ada yang bisa menandinginya di dalam keutamaannya. Jadi zikir kalimat la ilaha illallah. Makanya apa? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan gitu. Afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Fa'lam annahu, ketahui olehmu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Jadi apa? Tidak ada tandingannya. Kemudian apa relevansinya dengan tema yang kita kaji, bahwa zikir ini memiliki keutamaan, ya. Dan zikir ini berisi tentang kalimat tauhid. Dan kita tahu bahwa kalimat tauhid, ya, orang yang bertauhid dia bisa selamat dari api neraka nanti, dan diharamkan untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Karena dia tidak ada tandingannya nih, keutamaannya di antara zikir-zikir yang lain. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut? Yang pertama, keutamaan yang sangat besar tentang kalimat la ilaha illallah, di mana kandungannya adalah mentauhidkan Allah dan ikhlas. Makanya apa? Ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu bukan dalam bahasa kita tulus. Aneh tulus deh gitu. Ikhlas juga bukan bahasa kita yang hanya disebut aja. Pokoknya aneh ikhlas deh gitu. Karena ikhlas itu nggak perlu disebut. Dia aja dalam apa? Dalam hati. Karena ikhlas itu kan amalan hati. Jadi ikhlas itu apa? Amalan hati nggak perlu disebut. Kalau disebut namanya amalan mulut, amalan lidah gitu. Kan ada orang, pokoknya nih ikhlas deh nolong inti, ya nggak perlu disebut gitu. Inti ngomong gitu berarti udah nggak ikhlas gitu. Kenapa? Pakai disebut sih gitu. Jadi apa? Hati saja yang apa? Yang tahu tentang apa? Keikhlasan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam beribadah kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pada yang lainnya. Ketika kita sholat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita tujukan lillahi ta'ala, itu ikhlas. Kalau sedikit saja terlintas dalam hati kita
ada sesuatu yang karena selain Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Baik itu syirik khafi maupun syirik yang besar, syirkun kabir. Syirkun khafi, syirik kecil. Apa itu? Beribadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Sholat sih, tapi nunggu pujian orang umpamanya. Ibadah sih, tapi nunggu pujian orang. Berarti dia ibadahnya karena minta dipuji, sebagaimana ibadahnya orang-orang munafik. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang-orang munafik, wa idza qamu ila shalah, apabila mereka ingin mendirikan salat, qamu kusala, dia melaksanakan salat itu dengan malas banget. Malas banget orang munafik itu. Kemudian yura'una an-nas, mereka juga kalaupun melaksanakan sholat, yura'unan nas, dia riya karena manusia. Artinya di sini orang munafik juga sholat. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wa idza qamu ila shalah. Berarti mereka juga sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan asqalus sholati 'indal munafiqin sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Berarti orang munafik juga apa? Sholat. Maka Rasulullah mengatakan, tapi sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholatul isya'i wal fajr. Sholat isya dan sholat fajar, subuh. Itu berat. Kenapa? Karena tujuan mereka sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena biar dilihat oleh orang. Sehingga orang mengatakan bahwa dia juga bagian dari mereka. Kenapa sholat isya? Karena sholat isya itu kan disebutkan oleh para ulama tentang penjelasan hadis ini. Di zaman Rasulullah SAW kan masjid-masjid itu gelap. Ya maklum pada saat itu belum datang PLN, jadi gelap masih itu. Belum ada PLN waktu itu. Jadi gelap. Jadi apa? Sehingga orang datang ke masjid kadang-kadang nggak tahu itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dibunuh pada saat sholat subuh. Nah gelap, gitu kan, gelap. Ya kalau sekarang kan terang ini Pak, masing-masing kita bisa ngelihat ya. Jadi apa? Gelap. Sehingga kalau dia nggak datang pun orang nggak tahu kalau dia nggak datang di masjid. Itu orang munafik. Isya, subuh juga begitu, masih gelap. Masih apa? Masih gelap. Sehingga kalau dia nggak datang pun orang nggak tahu. Itu salah satu penjelasannya. Yang kedua, isya itu adalah satu tempat di mana orang istirahat. Jadi apa? Istirahat. Kenapa? Dari pagi sampai sore kerja, istirahatnya di waktu isya. Makanya banyak orang yang tewas waktu isya itu. Kenapa? Ketinggalan sholat. Capek. Padahal kita di dalam hadis disebutkan dilarang untuk tidur sebelum isya. Karena takut nanti isya apa? Kebablasan. Sholat dulu isya, baru apa? Tidur. Jadi apa? Waktu yang istirahat, waktu yang sedang letih manusia. Maka dia segan untuk apa? Melaksanakan sholat isya. Sholat subuh, waktu sedang di mana orang sedang enak-enaknya ngorok. Bukan tidur, ngorok. Kalau tidur nggak apa, enak gitu. Jadi apa lagi enak-enaknya itu? Sehingga apa? Malas untuk apa? Ke masjid untuk sholat. Makanya kata para ulama, kalau ada di antara kita yang memiliki hal-hal yang seperti ini dalam hati kita ketika kita ingin melaksanakan sholat isya dan subuh, hati-hati. Ada penyakit nifak dalam diri kita. Kenapa? Karena seorang muslim
Dia beribadah itu semangat. Karena disebutkan dalam apa? Penjelasan para ulama, rukun ibadah itu kan 3. Pertama, mahabbah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda beribadah? Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan biasanya sesuatu yang dicintai kan dirindukan. Nah, kenapa kita beribadah? Sholat. Karena saya rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mau ibadah gitu. Itu satu. Yang kedua, khauf, takut. Kenapa Anda beribadah? Saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau saya nggak ibadah, saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak apa? Puasa, datang adab Allah secara tiba-tiba kan apa? Takut. Atau adab nanti di akhirat. Maka apa? Ketika kita melaksanakan ibadah itu ada rasa takut kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah roja, ar-roja. Jadi al-khawf, ar-roja. Roja itu apa? Berharap untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa masukkan kita ke dalam surganya. Jadi kita beribadah berharap untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh gak? Boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannat, bahwa bagi mereka surga. Jadi ada harapan, ada pengharapan. Bismillah. Jadi 3 ini yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kalau 3 ini nggak terjadi, orang segan ibadah. Kenapa? Ngapain sih ibadah? Dari dulu gini-gini juga. Enggak, kita bukan itu. Kita beribadah itu karena pertama memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar mereka mau beribadah. Lalu bagaimana ibadahnya? Agar kita bisa semangat. Pertama, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merindukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Karena orang sholat itu sebetulnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Sesungguhnya dia sedang berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia senang. Makanya para ulama, para orang-orang soleh, solihin itu, ibadah sholat itu menjadi sebuah kesenangan mereka. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW, sholat itu menjadi qurratu a'yunnya, sejuk. Dengan sholat itu tenang hati. Makanya disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau ini ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar menjadi penolong dalam hidup kita. Nah, dengan ayat ini disebutkan dalam hadis, Rasulullah itu kalau punya permasalahan, maka Rasulullah sholat 2 rakaat. Memohon kepada Allah SWT agar Allah berikan jalan solusinya. Ada lagi ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong hidup, dan sesungguhnya salat itu amat berat dilakukan illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Apa itu yang disebut khusyuk? Khusyuk itu ya konsentrasi. Kalau bahasa kita konsentrasi, itminan, tenang, as-sakinah, tenang, sehingga nyamuk di pipi nggak berasa. Allahu Akbar, ada nyamuk di sini, nggak berasa.
Padahal dia berasa tuh. Akhirnya tahanin, gatel, akhirnya jadi nggak khusyuk juga gitu. Kenapa? Nahanin gatel gitu. Boleh aja kalau ada nyamuk, kita gini biar apa? Kita khusyuk. Dan khusyuk ini kan termasuk ruhus sholat, rohnya sholat. Jiwanya sholat itu apa? Khusyuk. Bagaimana khusyuk? Khusyuk itu kata para ulama di hati. Dan orang akan kelihatan khusyuk idza khasha'atil qulub khasha'atil jawarih. Kata para ulama, apabila hati khusyuk, maka anggota itu juga khusyuk dalam sholat. Jadi dilihat dari apa anggotanya. Kalau hati khusyuk dalam sholat, maka anggotanya apa? Sholat. Makanya kan kita diperintahkan ketika kita sholat, mata nggak jelalatan. Allahu Akbar. Lihat ke tempat sujud. Bukan Allahu Akbar. Lu di depan siapa nih? Apa sok depan siapa? Enggak. Sehingga agar khusyuk, maka ketika kita sholat, jangan sampai kita sholat pakai baju yang bergambar orang di belakang kita nih. Apalagi tulisan. Jadi bajunya udah kayak koran, Pak. Dari atas ke bawah itu tulisannya. Sehingga orang yang di belakangnya nih, Allahu Akbar, tas dilihat ada baju apa? Pakai kaos nih. Dibaca aja, bukan dengerin imam jadi apa? Dengerin apa? Baca qiraah, baca apa? Fatihah, tapi dia baca kaosnya orang gitu. Akhirnya mengurangkan kehusuan. Apalagi pakai kaos bergambar orang. Dulu ada kaos yang orang lagi ngelewein nih. Bali deh, orang lagi ngelewein. Jadi kita di belakang apa orang lewein gitu kan. Lagi salah dilewein orang gitu. Itu aja. Kenapa? Itu mengurangi kehusuan. Pakai baju apa? Yang nggak digambarnya deh. Putih atau baju yang biasa tapi nggak bergambar. Atau tidak bertulis. Tidak bertulis. Kenapa? Karena nanti akan mengurangi kehusuan makmum yang di belakang. Gara-gara kita, dia nggak khusyuk. Kenapa? Bacain kaos kita itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ikhlas, kita kembali kepada ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan kandungan makna dari apa? Kalimat ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya salah satu sumbangan kepada kita, sumbangan kepada orang yang mau meninggal. Jadi sumbangan kepada orang yang meninggal, kita talqitkan ucapan kalimat la ilaha illallah, tapi jangan pelan, jangan apa? Kayak orang marah. Talqinan dengan lembut. La ilaha illallah. Lembut. Jangan la ilaha illallah. Baca sampai baca. Enggak. Dia lagi kesusahan. Orang apa? Lagi sakratir. Orang yang sakratul maut lagi kesusahan. Sehingga ajarkan talqin lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nyebut namanya nyebut. Iya, namanya orang mau meninggal lagi sakratul maut ya, emang kesusahan. Ucapkan pelan-pelan la ilaha illallah. Itu, sabar. Kemudian keutamaan Nabi Musa alaihissalam sehingga dia ingin sekali, berambisi sekali untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kalimat yang utama. Jadi Nabi Musa itu punya keutamaan, tapi dia juga ingin memiliki zikir yang lebih utama di antara apa? Yang lainnya gitu. Kemudian ibadah tidaklah dilakukan kecuali sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Nabi Musa dia tidaklah beribadah, berzikir kecuali memang atas perintah Allah SWT, ada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah dengan zikir, sehingga apa? Perbanyaklah jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan mulut kita segan-segan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi penting sekali ucapan kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ciri-ciri orang yang husnul khotimah adalah ketika akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, kemudian kalimat la ilaha illallah minat talafut biha kulliha, hendaknya dia dilafadzkan semuanya, enggak sepotong-sepotong. Jadi jangan sampai lafaz jalalah, jadi juga dikenal dengan lafzul jalalah, lafaz yang agung. La ilaha illallah itu apa? Artinya apa? Lafaz yang agung, la ilaha illallah. Jangan sampai orang mengucapkannya itu sepotong-sepotong. Illallah, illallah, illallah. Atau Allah, Allah. Cuman Allah doang sah. Utuh. La ilaha illallah. Apalagi la ilaha, la ilaha. Nggak boleh. Belum apa? Belum sempurna. Karena Allah SWT ngajarkannya kepada Nabi Musa dengan kalimat lengkap, utuh. La ilaha illallah. Sebab kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, itu baru membatalkan semua sembahan-sembahan. Belum ada yang ditetapkan. Tapi ketika kita mengucapkan illallah, kecuali hanya Allah, maka ada penetapannya. Siapa yang berhak disembah? Illallah, kecuali hanya Allah. Atau hanya illallah saja, kecuali Allah. Belum ada yang dinafikan, belum ada yang dibatalkan. Sehingga kalimat la ilaha illallah ajarkan secara utuh. La ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis tadi yang kita baca, udah suruh ya? Dikit lagi, satu lagi deh. Ya. Hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita, misalnya udah ada tanda-tandanya nih, menetapkan tentang nanti di akhirat ada timbangan amal. Jadi di akhirat, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti di akhirat ada timbangan amal, tapi jangan kita membayangkan timbangan amal itu seperti timbangan di pasar. Oke, gini aja timbangan, enggak, lain lagi nih. Artinya Allah SWT akan menimbang semua amal kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, amal kebaikannya lebih berat, khairan yarah, dia akan menjadi manusia yang paling baik, makhluk yang paling baik, yang paling beruntung. Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang amal keburukannya lebih berat daripada amal baiknya, syarran yarah, dia akan menjadi orang yang paling buruk. Jadi nanti di akhirat ada amalan yang ditimbang oleh Allah SWT. Makanya ada satu amalan yang kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang khafifatani fil lisan, enteng lidah ngomongnya, enteng lidah ngucapinnya, tapi sakilatani fil mizan, kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah SAW, tapi berat nanti timbangannya di akhirat. Habibatani indar rahman, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu apa? Allah sangat suka dan berat timbangannya. Termasuk juga kalimat lafaz la ilaha illallah itu berat. Tadi kan disebutkan berat. Berat ya, sampai kalau ditimbang dunia dan isi-isinya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan isi-isinya ditimbangkan dengan kalimat la ilaha illallah, beratan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat ini menjelaskan apa? Hadis ini juga menjelaskan bahwa langit memiliki 7 lapis langit.
Dan bumi pun begitu, 7 lapis bumi. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat, sehingga dengan kita mempelajari tauhid, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita mati dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan tauhid inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.